Pemirsa, pandemi COVID-19 memberikan dampak berat bagi industri film nasional. Sebelum pandemi, jumlah film nasional mencapai 52 juta penonton setiap tahun. Namun pada tahun 2020, jumlah penonton tidak lebih dari 12 juta akibat bioskop harus tutup selama 9 bulan. Pandemi COVID-19 turut berdampak pada bisnis produksi dan distribusi film di tanah air. Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI mengungkapkan industri film hanya bergerak 2,5 bulan pertama di tahun 2020. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat di mana semua sektor hiburan harus tutup, tidak terkecuali bioskop. Setelah bioskop ditutup, produksi film pun di-stop. Dampaknya, pendapatan industri film nasional hilang 80% pada tahun lalu. Setelah sempat cukup lama tutup, kini bioskop telah dibuka dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan tersebut membawa angin segar bagi pelaku industri film. Pasalnya, bisnis bioskop sangat penting, lantaran 90% sumber pendapatan distribusi film nasional berasal dari bioskop. Seperti diketahui, industri perfilman Indonesia merupakan industri yang menopang perekonomian Indonesia secara signifikan. Di tahun 2019, ada lebih dari 50.000 tenaga kerja di subsektor film, animasi dan video, serta lebih dari 2.500 jumlah usaha. Adapun sejak dibukanya daftar negatif investasi di bidang perfilman pada tahun 2016, perfilman Indonesia memasuki era baru dengan jumlah penonton yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 4 tahun terakhir sebelum pandemi, pertumbuhan perfilman Indonesia sebesar 20% per tahun. Dan akhir tahun 2019, industri perfilman Indonesia menduduki peringkat 10 besar sebagai pasar film terbesar di dunia dengan nilai sebesar 500 juta dolar Amerika. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan di segmen ini kita akan bahas topik yang berbeda menanti kebangkitan industri film nasional. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edwin Nazir, Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia atau disingkat dengan APROFI. Kita akan langsung sapa saja Pak Edwin. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi menjelang siang, Mas David. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Edwin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak Edwin, menanti kebangkitan industri film nasional. Pak Edwin, di tengah pandemi COVID-19 tampaknya semua sektor terdampak begitu, meskipun ada beberapa sektor yang cukup diuntungkan dengan kondisi ini. Tapi seperti apa dampaknya terhadap industri film nasional, Pak? Sepanjang pandemi yang masih berlangsung sampai sejauh ini meskipun pelonggaran-pelonggaran sudah dilakukan oleh pemerintah. Betul, kita semua menanti kebangkitan industri film nasional pastinya ya Mas David. Jadi selama hampir 2 tahun pandemi ini memang seperti roller coaster gitu ya, naik turun. Jadi sebenarnya di tahun 2018, 2019 dan kalau kita melihat beberapa tahun sebelumnya, industri film Indonesia itu sedang meningkat dengan sangat baik. Seperti tadi di laporan pengantarnya ya, setelah dibukanya DNI, kemudian meningkatnya itu sangat baik dengan potensi peningkatan yang lebih besar lagi ke depannya. Jadi saat itu sedang dalam kondisi yang sangat baik dengan jumlah penonton film nasional 2 tahun terakhir sebelum pandemi itu mencapai hampir 52 juta penonton, kemudian jumlah film yang diproduksi pun mencapai lebih dari 120 judul per tahun. Dan itu semua pun masih dalam kerangka bahwa akan berkembang menjadi lebih pesat lagi. Nah, kemudian pandemi terjadi di Maret 2020. Awalnya masih menanti perkembangan, tapi kemudian di akhir Maret itu seluruh produksi juga harus dihentikan, kemudian bioskop juga harus tutup. Artinya relatif kegiatan terhenti saat itu, dimulai di bulan Maret. Lalu
untuk produksinya sendiri dibuka kembali di bulan Juli dengan protokol kesehatan. Jadi pada saat itu stop artinya semua terhambat dari jalur distribusi, tidak ada film yang bisa tayang di bioskop. Lalu kemudian produksi pun terhambat. Kemudian produksi sempat dibuka kembali, kita sudah bisa syuting, ada secerca harapan. Tapi kemudian pada akhirnya produksi itu kan ujungnya akan didistribusikan ya kalau di ekosistem. Jadi pada saat nasib distribusinya yaitu yang industri film nasional masih menggantungkan 90% di bioskop juga belum beroperasi, artinya produksinya pun hanya meneruskan produksi yang sebelumnya memang terhenti. Jadi untuk produksi baru juga masih belum bisa dilanjutkan gitu ya. Itu dari sisi industrinya. Kemudian dari sisi pekerjanya, puluhan ribu pekerja film itu hampir semua adalah pekerja dengan basis kontrak ya, sehingga ada juga yang pekerja harian, sehingga pada saat produksi tidak berjalan, otomatis mereka tidak bisa bekerja. Itu yang kami sangat khawatir pada saat ini pandemi langsung ya, sampai hari ini. Nah sekarang sih produksi sebagian sudah bisa berjalan kembali, tapi tentunya belum seperti dulu. Jadi kalau ditanya seberapa berat, pastinya sangat berat. Itu belum menghitung potensi ekonomi yang hilang selama pandemi. Baik, dari sisi total kerugian Pak Edwin, terutama mungkin beberapa film yang sudah selesai diproduksi, kemudian tinggal tayang, adanya pandemi, adanya pembatasan, adanya pengunduran jadwal penayangan, begitu. Apakah ini juga semakin memberatkan bagi industri film Indonesia dari sisi kerugian, Pak? Betul. Kalau kita menghitung misalnya anggap saja sama seperti tahun 2019 sebelum pandemi ya, artinya ada 52 juta penonton film Indonesia. Kemudian pada saat di 2020 walaupun prediksinya waktu itu akan lebih besar, tapi misalnya kita anggap sama 52 juta. Kemudian di tahun 2020 2,5 bulan sebelum pandemi penonton itu juga sedang baik, ada sekitar 12 juta penonton film nasional. Kemudian berhenti 9 bulan, artinya tahun itu saja sudah ada 40 juta potensi penonton film nasional yang hilang ya. Itu minimum. Nah, artinya kalau kita menghitung 40 juta dengan potensi pendapatan penjualan tiket bioskop untuk film nasional yang rata-rata di angka 40.000 sampai 45.000, artinya itu saja sudah hampir 2 triliun potensi kehilangan, potensi ekonomi yang hilang untuk film nasional selama 2020. Itu belum menghitung penjualan ke platform digital dan channel distribusi lainnya. Dan yang juga yang bisa dihitung juga adalah sebenarnya film ini kan punya multiplier effect ya. Jadi misalnya kita produksi, sudah pasti ada industri lain yang juga akan terlibat. Jadi misalnya satu produksi dilakukan di luar kota misalnya, otomatis di situ akan ada hotel, catering, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Nah itu belum menghitung jumlah seperti itu. Dan itu hanya film nasional. Kalau melihat kerugian teman-teman di distribusi, hitungannya mungkin hampir mencapai di atas 400 miliar per bulan potensi yang hilang selama pandemi. Pak Edwin, dengan kondisi yang sudah Anda jelaskan tadi, bagaimana pelaku industri yang ada di sektor ini untuk bertahan sampai sejauh ini? Apakah ada alternatif lain, Pak? Atau mungkin juga menyiarkan film secara online juga menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh para pelaku industri yang ada di sektor ini? Ya, selama pandemi ini memang distribusi online semakin marak, yang itu juga berarti baik buat industri, tapi channel distribusi online itu adalah merupakan kami menyebutnya jendela kedua. Jadi setelah distribusi utama di layar lebar di bioskop, kemudian konten itu baru kemudian masuk ke platform digital. Jadi distribusi online itu bukan dengan bioskop, bukan menggantikan, tapi sebenarnya posisinya saling melengkapi gitu ya. Nah sehingga dengan maraknya distribusi online tentu sangat membantu channel distribusi film nasional, tapi kemudian posisinya tentu bukan menggantikan, sehingga kalaupun misalnya ada dampak bahwa itu menjadi channel distribusi yang sekarang disasar oleh teman-teman di film, tapi
mungkin hanya bisa menampung sekitar 10% dari seluruh kebutuhan industri. Jadi secara keseluruhan memang dampaknya masih sangat berat buat teman-teman di produksi ya. Dan kalau cerita teman-teman yang kami sempat sangat khawatir itu adalah lagi-lagi masalah sumber daya. Karena pada saat pandemi produksi tidak bisa berlangsung, tentu teman-teman kreatif ini tidak semua bisa terus bekerja di industri film. Yeah. Jadi banyak cerita ada yang alih profesi dulu sementara dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemarin kami sangat khawatir karena pada saat mereka berpindah profesi, artinya potensi kehilangan talenta itu besar, dan itu untuk mengembalikan lagi belum tentu mudah karena kami aja di industri film itu sebenarnya membutuhkan lebih banyak lagi talenta saat ini dengan kebutuhan industri ya. Jadi itu yang sempat teman-teman khawatir, makanya berbagai upaya coba dilakukan, kita coba dengan berbagai program gitu ya. Dan sekarang senangnya karena produksi sudah bisa mulai berlangsung walaupun secara jumlah masih belum seperti sebelum pandemi. Baik, dan kesimpulannya adalah gong terbesarnya tetap peluncuran di bioskop, begitu ya Pak? Betul, karena memang industri film nasional saat ini bergantung 90% pendapatan ekonominya yang menjalankan ekosistem adalah dari bioskop. Jadi sebenarnya seperti industri lainnya ya, karena ini mata rantai, pada saat satu mata rantai terhenti, otomatis semua terhenti. Pada saat mata rantai itu aktif, efeknya pasti akan ke yang lain juga. Baik, Pak Edwin, di tengah tekanan yang terjadi terhadap industri film nasional, penanganan pandemi di Indonesia tampaknya ini jauh lebih baik, Pak. Tren penurunan masih terus berlanjut dan pemerintah juga sudah melonggarkan aturannya. Di antaranya adalah mengizinkan bioskop beroperasi kembali. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan ini? Ini kabar yang sangat baik ya, artinya harapan besar bahwa penonton kembali ke bioskop untuk menyaksikan film nasional di bioskop. Walaupun memang kondisinya saat ini masih ada stigma, masih ada kekhawatiran di tengah masyarakat untuk kembali ke bioskop, walaupun berbagai penelitian, para ahli juga sudah menyebutkan bahwa bioskop itu potensi penularannya sangat rendah, artinya relatif aman. Nah, dan teman-teman di industri film maupun di pengelola bioskop tentu juga akan melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi ini yang teman-teman coba untuk kampanyekan, artinya bahwa ini aman dan kita bisa kembali nonton film nasional di bioskop seperti sebelumnya, tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Baik, Pak Edwin, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba singgung Pak tantangan dari industri film di Indonesia ke depannya, adanya pembajakan, kemudian juga dari sisi daya saing, hadirnya film-film yang ada dari luar negeri begitu, bagaimana kita untuk bisa menjadi tuan rumah juga di negeri sendiri. Pak Edwin, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat jumlah penonton bioskop dalam 1 juta orang dari 2016 sampai dengan 2020, di mana 2020 target hanya terrealisasi kurang dari 20% akibat terdampak dari pandemi. Tapi dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, dari tahun ke tahun jumlah penonton di bioskop terus mengalami peningkatan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, 5 permintaan pelaku industri film ke pemerintah. Ada beberapa poin, pemirsa, ada 5, stimulus untuk distribusi film lewat dana pemulihan ekonomi nasional, kampanye kembali menonton di bioskop, keringanan pajak hiburan atau bisnis film Indonesia, langkah cepat, nyata dan tegas memberantas pembajakan film, percepatan vaksinasi bagi para pekerja industri film. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edwin Nazir, Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia. Pak Edwin, kita lanjutkan kembali.
Tadi sudah kita singgung Pak Edwin, pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PPKM dan bioskop kembali dibuka dengan catatan tetap memperhatikan atau menerapkan protokol kesehatan, dan kondisi ini diharapkan akan terus berlanjut ke depannya. Nah, dari sisi tantangan ini Pak Edwin, ke depannya bagaimana untuk industri film Indonesia, adanya pembajakan, kemudian juga hadirnya film-film luar yang masuk ke dalam negeri, apakah ini juga menjadi salah satu tantangan ke depannya, Pak Edwin? Kalau terkait dengan film luar, kami sangat percaya bahwa industri film nasional justru akan semakin maju dan sudah terbukti, artinya dari jumlah penonton film setiap tahunnya, market share untuk film nasional itu terus meningkat. Yeah. Artinya penonton memang memilih untuk menonton film nasional, dan perlunya ada film luar juga membuat teman-teman untuk bisa membuat film yang lebih baik lagi. Dan yang menarik adalah terkait dengan termasuk dengan kerjasama dengan luar. Jadi beberapa semenjak dibukanya DNI, artinya film Indonesia bisa atau rumah produksi Indonesia bisa bekerja sama dengan rumah produksi dari luar negeri, dan beberapa film itu sudah terjadi merupakan kolaborasi, dan yang menariknya selalu yang ingin dibuat lewat kerjasama internasional ini adalah justru film nasional untuk target lokal. Okay. Sehingga kita bisa melihat bahwa dari sudut pandang pelaku global adalah mereka justru ingin membuat film Indonesia untuk penonton Indonesia, tapi kemudian di skalanya diperbesar gitu ya. Itu tren yang terjadi beberapa tahun terakhir, sehingga terkait dengan market share justru kami optimis bahwa film Indonesia akan semakin banyak diminati. Yang poin kedua adalah pembajakan. Nah, itu adalah masalah yang memang sangat memberatkan industri film nasional, karena para pembajak ini semakin kreatif. Jadi artinya berbagai upaya sudah dicoba dilakukan. Kalau kita melihat potensi kerugian tahun 2017, LPE MUI waktu itu pernah melakukan riset di 4 kota. 4 kota itu dipilih dianggap merepresentasikan kota-kota lain di Indonesia secara besar luasan, jumlah penduduk, dan lain, kebiasaan menonton dan lain sebagainya. Dari hasil riset LPMUI itu, 1 tahun potensi kerugian akibat pembajakan itu mencapai 1,4 triliun. Jadi artinya 4 kota saja sebesar itu, apalagi kalau ditingkatkan menjadi nasional ya. Jadi potensi kerugiannya begitu besar. Bahkan 2019 salah satu badan riset asing, Media Partner Asia, sempat menyebutkan kerugian film nasional itu mencapai 1 miliar US dollar akibat pembajakan. Nah, berbagai langkah sudah dicoba diupayakan. Jadi artinya memberantas pembajakan itu adalah 2 hal, dari supply dan demand sudah pasti. Kalau selama penonton Indonesia masih menonton film bajakan, otomatis supply-nya pasti akan ada terus. Nah, karena itu berbagai kampanye kita coba lakukan supaya penonton Indonesia tidak lagi menonton lewat bajakan. Karena sekarang sudah tidak ada alasan untuk penonton bajakan. Berbagai platform legal sudah tersedia dengan biaya berlangganan yang relatif tidak terlalu besar dibanding dengan resiko mengakses lewat situs pembajakan. Artinya potensi bahayanya jauh lebih besar dari yang harus dikeluarkan. Itu dari sisi demand-nya. Kemudian dari sisi supply-nya. Nah, teman-teman di film itu bekerja sama dengan Kemenkominfo. Setiap tahun kami, bukan setiap tahun, secara berkala kami selalu melaporkan situs-situs yang dianggap sebagai situs bajakan. Dan sejak tahun 2019, Kemenkominfo itu sudah memblok lebih dari 3.000 situs sejak Agustus 2019. Artinya banyak sekali situs yang diblok. Tapi ini seperti kucing-kucingan ya, jadi diblokir satu, kemudian mereka bikin lagi dengan nama lain. Nah, pola itu yang terus terjadi, sehingga memang, dan bahkan semakin kreatif mencari platform lain. Ada yang membuat aplikasi, kemudian ada yang lewat
sosial media, bahkan ada yang lewat seperti chat group gitu ya. Nah jadi kalau dari kami, dari teman-teman film, memang harus ada tindakan tegas terhadap pelaku pembajakan, karena kalau dicegah lewat distribusinya, lewat platformnya diblokir, tapi kemudian pelakunya masih ada, kemudian mereka akan selalu mencoba cara lain. Nah, ini juga yang kami selalu coba koordinasikan dengan pemerintah. Teman-teman beberapa sudah mencoba melakukan pelaporan dan sudah ada aksi hukum yang dilakukan oleh kepolisian, dan harapannya adalah kedepannya akan semakin banyak aksi hukum yang bisa dilakukan terhadap para pelaku pembajakan yang sangat merugikan ini. Baik, Pak Edwin, ternyata ini langkah cepat, nyata, dan tegas memberantas pembajakan film ini masuk kepada 5 permintaan pelaku industri film ke pemerintah. Dan tadi juga dari sisi grafis juga sudah kita sampaikan. Kemudian ada beberapa poin lainnya. Ada stimulus untuk distribusi film lewat Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, kampanye kembali nonton di bioskop, keringanan pajak hiburan atau bisnis film Indonesia, dan percepatan vaksinasi bagi para pekerja industri film. Dari beberapa poin tersebut, sampai sejauh ini pelaksanaannya seperti apa, Pak Edwin? Apakah ini sudah ditanggapi oleh pemerintah atau sudah ada proses sudah berjalan sampai sejauh ini? Yang cukup progresnya sangat baik itu adalah terkait vaksinasi ya. Dan itu sifatnya nasional, memang kita tahu program vaksinasi cukup berjalan dengan cepat. Terus kemudian yang menarik adalah terkait dengan kampanye ke bioskop dan stimulus, itu yang sedang kami nantikan. Rencananya dalam waktu dekat akan ada program dari pemerintah untuk membantu industri film lewat program kampanye ke bioskop. Kami juga masih menanti bentuknya seperti apa. Informasinya adalah akan mulai dijalankan dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Ya, terakhir ada stimulus begitu, Pak Edwin. Stimulus seperti apa yang diharapkan dari pemerintah? Ya, saat ini utamanya adalah stimulus yang bisa mendorong industri ini terus berputar. Karena kami juga tidak, kalau hanya stimulus di satu bidang, terus kemudian di satu mata rantai, kemudian tidak memutar roda industri, tentunya menjadi sesaat. Jadi yang dibutuhkan memang stimulus yang bisa mendorong roda industri. Dalam hal ini adalah mendorong supaya film nasional bisa kembali ke bioskop, film-film yang diminati penonton, dan penonton kembali ke bioskop. Dan pada saat itu sudah berjalan, dengan sendirinya industri ini akan bisa berjalan dengan sendirinya, tanpa harus ada bantuan. Nah, karena itu untuk di awal ini yang sangat diharapkan adalah bantuan untuk mengkampanyekan penonton kembali ke bioskop. Baik. Sehingga dengan seperti itu penonton akan kembali, dan film-film yang berpotensi menarik penonton akan bisa kembali tayang di bioskop. Baik, Pak Edwin, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan semoga keinginan dari pelaku industri film nasional ini bisa terwujud, dan pembukaan bioskop kembali ini mudah-mudahan ini memberikan angin segar bagi industri perfilman yang tertekan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Terima kasih, Pak Edwin. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas David. Terima kasih. Ada Bapak Edwin Nazir, Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review pemirsa, dan pandemi ini bisa kita lalui dengan patuhi dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.